Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel kita, Danyang Dedemit. Untuk malam ini kita akan kembali bercerita tentang kisah horor, yaitu korban kecelakaan yang kehilangan mata. Sebelumnya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe di channel kita. Sekarang langsung aja kita dengar ceritanya. Pernah suatu ketika ada seseorang yang mau pulang ke kota Semarang. Kebetulan biasanya dia itu lewat Temanggung, dia mampir di daerahku, tepatnya di satu tempat yang sangat terkenal di daerahku. Di situ ada satu tempat pariwisata biasa buat orang-orang untuk membuang penat lah. Mereka banyak datang ke tempat itu. Nah, kita kembali lagi ke cerita lah. Orang yang tadi itu kan mau pulang ke kota Semarang. Biasanya dia nggak lewat ke daerahku, dia lewat ke daerahku kalau anak suasana sudah malam. Nah, kebetulan dia tengok-tengok nggak ada satupun orang lewat. Udahlah, dia putuskan jalan kaki aja ke depan. Jalanlah dia ke depan. Dia tengok kiri ke kanan, ada sebuah kios kecil. Nah, kakinya dilangkahkan ke sana. Setelah itu dia pesen kopi sama yang punya warung, yang punya kios. "Pak, boleh minta kopi?" katanya gitu. "Oh boleh mas, silahkan. Tapi maaf ya mas, nanti mas saya bungkus saja ya kopinya pakai plastik, karena saya sudah mau nutup, ini sudah 2:30 mas," katanya dia bilang gitu. "Loh, emangnya kenapa pak? Udah penat mas, lagi pula ini malam saya sudah harus nutup mas, jamnya memang harus sudah nutup," katanya gitu. "Ya udahlah pak, boleh saya minta tolong sama bapak?" "Tolong apa ya mas? Kira-kira kalau ada kendaraan di sini jam berapa ya pak?" "Wah, kalau jam ini mah, jam segini mah masih lama mas nunggunya kalau mau kendaraan gitu. Nah, kira-kira berapa jam lagi pak?" "Ya mungkin sekitar 3 jaman lah mas. Tapi maaf ya mas, saya buru-buru mau nutup," katanya gitu. "Ya nggak apa-apa pak, tapi selama saya nunggu kendaraan, boleh nggak pak saya numpang di warung bapak di depannya aja lah, di bangku ini, buat sekedar tidur-tiduran. Emang mas berani gitu?" "Lah, emang kenapa pak?" "Ya pokoknya tanya wae, mas berani nggak? Kalau nggak berani, udah mas pindah aja lah, jangan di sini," katanya gitu. "Bapak keberatan gitu kalau saya?" "Bukan keberatan mas, cuma nanya aja, mas berani nggak di sini?" Semakin penasaran orangnya. Dah. Setelah si bapak-bapak itu pulang, sebelumnya dia pamit, "Mas, kalau mas nggak berani, mendingan mas pindah aja. Di dalam sana itu kan ada gardu mas, yang biasa orang-orang tukang ojek selalu mangkal di sana. Mendingan mas di situ aja. Mending mas agak lumayan lah, mas malah enak bisa rebahan-rebahan, ada bantal pula di sana,"
Kalau Mas mau, memang sih jaraknya agak jauhan. Kalau Mas mau nekat di sini ya nggak apa-apa. Kalau Mas, ya saya bilang lah berani enggak lah. Kalau berani ya mah nggak berani ya nggak apa-apa Mas, mending pindah aja di sana. Ya nggak apa-apa lah Pak di sini. Siapa tahu ada kendaraan lewat. Ya sudahlah, kalau Mas kayak gitu maunya, saya pamit ya Mas, saya pulang dulu. Ya bener. Selepas bapak itu pergi, perasaanku lama-kelamaan kayak nggak enak gitu. Kayak ada langkah-langkah orang lewat ya. Serak, serek, serak, serek gitu. Hah, beneran lah, ada teman, pikirku. Benar. Tapi kok nggak kelihatan ya. Yang berjalan ke arah sini tuh siapa? Tak tunggu sampai lama kok nggak ada yang datang. Ya udahlah, biarin lah, ngapain juga. Daripada mikirin itu mendingan aku tiduran. Siapa tahu ada mobil lewat atau kendaraan apalah, bisa saya tumpangin lah. Akhirnya aku tiduran. Belum sampai aku pejamkan mata, ada tangan yang jabul-jabul ke aku. Mas, bangun Mas. Kok ada yang nyuruh bangun? Ya aku bangun. Iya. Kenapa Pak? Siapa ya? Katanya, aku bertanya gitu. Mas. Aku mau nanya. Loh, nanya apa? Ya pokoknya aku nanya. Ya silahkan kalau mau nanya. Bener nih? Ya bener, mau nanya apa? Ya silahkan, mau nanya apa, Mas? Bener nih? Bener. Silahkan, nanya apa? Kok malah kayak ngasih pertanyaan yang berat gitu sampai saya nggak bisa jawab. Ya kalau Mas siap ya dengarkan saya ya. Ya silahkan, mangga. Mas, lihat mataku nggak? Apa? Tanya mata. Ayo Mas, bantu aku cari mata. Jantungku mau copot mendengar pertanyaan itu. Ini manusia apa bukan? Tadinya aku lihat wajahnya dengan jelas, sekarang ini sudah tidak jelas. Mana wajahnya berlumuran darah dan matanya kelihatan benar nggak ada. Aku kaget, lari sekencang-kencangnya, nggak tahu ini jalan mana. Pokoknya aku lari terus sekencang-kencangnya. Sampai jauh banget aku lari. Itu manusia apa bukan ya? Sendiri nggak tahu itu tempatnya mana, cuma dari arah sana terdengar sayu-sayu ada suara azan. Wah, udahlah, kakiku kulangkahkan ke sana. Sampailah aku di sebuah musola. Ya lumayan lah, nggak kecil juga enggak, gede juga enggak. Sudah ada beberapa orang di dalam sana untuk menjalankan sholat subuh. Coba langkahkan kakiku ke tempat di mana orang mengambil wudhu. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal, aku coba untuk menata kembali nafasku sambil mengambil wudhu dan berdoa. Setelahnya aku masuk ke musola dan menjalankan
sholat subuh. Setelah aku menjalankan sholat subuh, aku sengaja duduk-duduk di depan musola untuk sekedar melepaskan penatku yang tadi aku pergunakan untuk lari sejauh-jauhnya. Karena tahu sendirilah, lihat kayak gitu orang pasti akan lari 1000. Ya, sambil nunggu matahari bersinar, aku duduk-duduk di depan musola. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak menghampiriku. Mas bukan orang sini ya, katanya. Bener Pak, saya orang dari Semarang Pak. Saya mau pulang ke Semarang. Biasanya saya nggak lewat sini Pak, lewat arah Temanggung sana. Tapi nggak tahu ya Pak, saya numpang bis yang tidak biasanya juga. Arahnya ke sini Pak. Lah, belum sempat ke Semarang, bisnya mogok. Lalu Pak supirnya bilang, maaf ya Mas, nggak bisa nganterin, bis saya mogok. Kalau Mas mau, nyari aja penginapan atau numpang-numpang di masjid lah Mas. Karena kalau ada mobil lagi ya, atau kendaraan ya sekitar nanti siang Mas, jam 6 atau sampai jam 7 pagi lah baru ada kendaraan lagi, katanya gitu Pak. Ya, saya namanya orang baru di sini kan nggak tahu arah Pak. Ya nggak langkah, jalan wae lah. Ya sampailah saya di daerah sini Pak. Masuk saya tuh di situ tuh mau arah gardu yang katanya tempat tukang ojek mangkal. Tapi nggak sempat ke situ saya Pak. Saya langsung aja menuju ke depan. Pikir saya sih Pak, siapa tahu ada mobil lewat lah, biar saya bisa numpang-numpang. Entah tahu sampai di mana lah, pokoknya saya bisa pulang aja ke Semarang. Lah, Mas kok sampai di sini? Kerjaan Mas apa? Saya sales Pak, ngirim barang. Kebetulan saya ketinggalan temen saya. Ya, saya putusin lah naik bis. Pokoknya yang penting saya dapat sampai di Semarang gitu aja. Nggak taunya malah bis yang saya tumpangin mogok itu tadi Pak. Sampailah saya di sini. Tadi saya numpang di tempat itu loh Pak, warung kecil yang di depan itu loh Pak. Saya pikirlah di situ siapa tahu ada bis lewat. Belum sempat ada bis lewat, ada yang nyawil saya. Saya kira itu bukan manusia Pak. Oh, itu Mas, biasa Mas, kalau orang baru pastilah disapa sama dia. Lah emangnya apa itu Pak? Udahlah Mas, kalau Mas ingin tahu, gini Mas, dulu jalan ini kan landai, banyak anak-anak yang suka main itu loh Mas, gagah-gagahan tuh loh, main balap motor. Ya kebetulan lah terjadi kecelakaan dan salah satunya meninggal. Anak-anak itu, di antara anak-anak itu ada yang meninggal. Ya maaf ya Mas, karena kecelakaannya fatal sampai otaknya aja terburai, matanya hilang Mas. Lah waktu kita mau ngubur, mata itu nggak ketemu Mas, dicari sampai beberapa hari, mata itu tetap nggak ketemu Mas. Nah sejak saat itulah Mas, katanya kalau orang bukan orang sini sering dilihatin hantu itu. Berarti Mas tadi ditemuin dia ya? Iya Pak. Ya nggak apa-apa lah Mas, ya anggap aja pengalaman lah Mas. Ya nanti gini aja Mas, kalau mau pulang ke Semarang boleh nggak, mau nggak kalau saya antar ke terminal,
tapi adanya di kota kecamatan sana. Mau Mas? Mau saja Pak, terima kasih kalau nggak ngerepotin Bapak. Enggak Mas, sekalian aja saya antar nanti, tapi nanti ya Mas sekitar jam 7. Oh ya Pak, siap, jawabku. Ya itulah temen, kalau kamu singgah di suatu daerah dan kamu tidak tahu cerita daerah itu, jangan kaget ya kalau kamu menemukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, siapa tahu kalau ada di antara kalian mengalami kayak saya, percayalah bahwa Allah itu ada. Jangan khawatir, Dia pasti akan menjaga kita. Terima kasih bagi siapa-siapa yang mendengar cerita saya ini. Sampai jumpa lagi dengan cerita yang lain. Ingat, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Dah, sampai jumpa lagi di cerita yang akan datang. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita-cerita berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Dan jangan lupa pula selalu aktifkan notifikasi agar selalu mendapat informasi terbaru dari video-video yang kita upload. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Oke.